Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marputri dengan NIM 240201020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pasien safety. Pengertian pasien safety. Pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan yang seharusnya diambil. Menurut penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan keselamatan pasien atau pasien safety adalah proses dalam rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien secara aman. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada sistem kepada pasien secara aman, termasuk di dalamnya pengkajian mengenai risiko, identifikasi, manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden. Kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Prinsip pasien safety. Berikut ini beberapa prinsip dari pasien safety. Yang pertama, ada kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, ada komitmen memberikan pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko terkait pasien safety. Komponen pasien safety. Komponen pasien safety itu yang pertama ada identifikasi pasien dengan benar. Yang kedua ada tingkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, tingkatkan keamanan untuk pemberian obat yang berisiko tinggi. Yang keempat, eliminasi salah sisi, salah pasien, salah prosedur operasi. Yang kelima ada reproduksi resiko infeksi nosokominal. Yang keenam ada resukai resiko pasien jatuh, cedera dari jatuh. Sasaran pasien safety. Sasaran keselamatan pasien atau SKP adalah tujuan yang spesifik untuk mencegah cedera pasien di lingkungan layanan kesehatan. SKP merupakan salah satu poin dalam akreditasi rumah sakit di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran keselamatan pasien antara lain: yang pertama ada perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Yang kedua ada pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga ada komunikasi secara benar saat serah terima pasien. Yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar, kendalikan cairan. Yang kelima, perintah lengkap secara lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah. Yang terakhir ada perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah.
Langkah pasien safety. Langkah-langkah pasien safety adalah upaya untuk membuat pasien aman dan cedera yang disebabkan oleh kesalahan dalam tindakan atau kegagalan mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Langkah-langkah pasien seperti yang pertama ada membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, yang kedua ada memimpin dan mendukung staf, yang ketiga ada mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, yang keempat ada mengembangkan sistem laporan, yang kelima ada melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, yang keenam ada belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan yang ketujuh ada mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Kriteria pasien safety. Kriteria keselamatan pasien atau pasien safety meliputi ada identifikasi pasien yang tepat, komunikasi yang aktif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kesesuaian lokasi, prosedur, dan pasien operasi, pengurangan risiko infeksi, pengurangan risiko pasien jatuh, keterlibatan pasien dalam proses pelayanan, dan yang terakhir ada koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Nah, jadi kesimpulannya, pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.